Korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang dikenal dengan singkatan KKN. Serangkaian tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia, dari satu hal yang paling kecil hingga yang dianggap paling besar. Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa ini ialah masalah korupsi. Korupsi merupakan perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, penyalahgunaan jabatan, dan lain sebagainya dengan tujuan hanya untuk memperkaya diri. Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang cukup terbilang banyak. Stop korupsi mulai dari sekarang dan dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai gara-gara nilai sedikit rusak reputasi sebelah. Sekian dan terima kasih. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, pendanaan partai ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, namun masih saja melakukan korupsi. Jangan sampai ya. Kesadaran diri anti korupsi dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupannya harus dipertanggungjawabkan. Dapat menjadi benteng kuat untuk anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Saat Anda telah mencapai kesadaran anti korupsi secara menyeluruh dan utuh, maka hal tersebut tidak hanya sampai menjadi semangat, namun akan terus bergerak hingga menjadi komitmen integritas. Anda sudah melangkah lebih maju, bukan sekedar menghindar namun mencari solusi terhadap fenomena korupsi. Korupsi hanya terlihat sebagai istilah, tetapi merupakan titik bahaya bagi suatu negara. Karena titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Sebuah negara tidak akan hancur oleh 1000 pengemis yang ada di negara tersebut. Tetapi, sebuah negara akan hancur hanya dengan ada beberapa koruptor di negara tersebut. Maka dari itu, sebagai seorang pemuda dan pemudi negeri, jadilah seorang pemimpin yang bebas dari korupsi, karena disitulah masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Rahman Ginting dari kelas manajemen 2B ingin memaparkan pemahaman saya tentang kasus korupsi. Kasus korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat merugikan baik secara individual maupun negara. Dalam beberapa bulan terakhir, kita bahkan dikagetkan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial untuk korban wabah virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Seperti yang kita ketahui juga, bahwasannya pada saat wabah corona ini muncul, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi dan merugikan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga menyebabkan kerugian negara sampai miliaran rupiah untuk kepentingan oknum politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab dan memperoleh kepuasan pribadi. Dan langkah yang tepat adalah memberikan sanksi yang tegas agar para politisi tersebut tidak mengulanginya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Maharani Pane dari manajemen 2B kelompok 8 ingin memaparkan studi kasus korupsi di Kabupaten Padang Lawas. Kasus korupsi yang merajalela di masyarakatnya kini sudah biasa menjadi santapan kita sehari-hari, terlebih di negara kita, negara Indonesia. Kasus korupsi
Padang Lawas, di antaranya studi kasus Nur Hadi yang terjadi pada tanggal 12 Agustus 2020. Penyidik KPK sita lahan kebun sawit di Kabupaten Padang Lawas dengan luas kurang lebih 530,8 hektar dan sejumlah uang sebesar 100 juta dari hasil pengelolaan kebun sawit. Nur Hadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar dengan penghasilan resminya dan patut diduga kekayaan tersebut merupakan hasil dari korupsi. Kasus korupsi tentu sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat